Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Sukandar. Saya dari manajemen. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan 11 Emotional Intelligence, yaitu tentang pentingnya emotional intelligence dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya di dalam suatu organisasi membutuhkan banyak hal yang penting. Salah satunya yaitu kecerdasan. Kecerdasan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan dan efektivitas seseorang. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki nilai lebih tinggi daripada kebanyakan orang dalam tes kemampuan kognitif, seperti tes IQ, dan kemampuan kognitif berhubungan secara positif terhadap kepemimpinan yang efektif. Selain itu, para pemimpin dan peneliti menyadari pentingnya kecerdasan emosional atau yang disebut juga dengan emotional intelligence. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, dan berhasil mengelola emosi dalam diri dan orang lain. Pemimpin yang memiliki EQ yang tinggi dinilai lebih efektif oleh rekan kerja dan bawahan. Menurut Salovey dan Mayer pada tahun 1997, dalam Morgan 2003 mendefinisikan bahwa kecerdasan emosi melibatkan kemampuan untuk mengetahui, menilai, dan mengekspresikan emosi secara akurat, kemampuan untuk menggunakan emosi untuk berpikir, kemampuan untuk memahami dan memiliki pengetahuan tentang emosi, serta kemampuan untuk mengelola emosi untuk mengembangkan diri. Adanya emosi merupakan hal yang penting dalam memanfaatkan kepemimpinan. Salah satu alasannya yaitu pemimpin memanfaatkan dan mengarahkan kekuatan emosi untuk memperbaiki kepuasan diri pengikut, moral, dan motivasi akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan meningkatkan keseluruhan efektivitas organisasi. Keadaan emosional pemimpin dapat mempengaruhi sebuah tim, kelompok, dan organisasi. Seperti contohnya dalam pemimpin mengeluarkan emosi positif seperti tersenyum, maka emosi positif tersebut akan menular kepada anggotanya. Selain emosi positif, terdapat emosi negatif. Adanya penelitian yang mengatakan bahwa emosi negatif lebih mudah menyebar daripada emosi positif, karena pada umumnya emosi positif kurang dipengaruhi oleh orang lain. Maka dari itu diperlukan peran pemimpin agar dapat menyadari pentingnya menjaga emosi. Tidak hanya emosi mereka sendiri, tetapi juga membantu orang lain dalam mengelola emosi negatif menjadi emosi positif, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam menjalankan operasional dalam organisasi. Adanya emosi juga dapat mempengaruhi performa seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan tertentu. Banyak bukti yang telah menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara suasana hati seseorang dan berbagai aspek kinerjanya, seperti kerja tim, kreativitas, pengambilan keputusan, dan kinerja tugas. Suasana hati negatif dapat menguras energi dan mencegah orang melakukan yang terbaik. Sedangkan adanya emosi positif yang merupakan penurunan emosi negatif seperti kesedihan, kemarahan, kegelisahan, dan ketakutan dapat memungkinkan individu untuk melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka. Maka dari itu, penting bagi pemimpin dalam suatu organisasi untuk mempunyai kecerdasan emosional sehingga dapat menjaga keseimbangan emosi untuk membantu motivasi dan menginspirasi orang di sekitar mereka. Pemahaman emosional dapat memberikan pengaruh kepada orang lain dengan cara yang positif. Kecerdasan emosional seseorang pemimpin
Kecerdasan emosional atau emotional intelligence merupakan soft skill yang butuh dimiliki oleh setiap orang, tidak terkecuali seorang pemimpin. Menurut Psikologi Today, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengidentifikasi orang lain. Kecerdasan ini berkaitan antara kompetensi emosional dan sosial yang berkontribusi pada seberapa efektif seseorang memahami dan mengekspresikan diri mereka, memahami orang lain dan berhubungan dengan mereka, dan kemudian mengatasi serta merta tuntutan sehari-hari. Karakteristik kecerdasan emosional. Menurut psikolog ternama Daniel Goleman, orang yang cerdas secara emosional memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, self-awareness atau emotional awareness, penilaian diri pribadi dan percaya diri. Self-management, emotional self-control, kemampuan beradaptasi, orientasi pada prestasi dan optimis. Lalu social awareness, yaitu empati, organisational awareness, dan orientasi melayani. Social management, manajemen konflik, institutional leadership, developing order, dan influence. Kecerdasan emosional seseorang dapat dilihat ketika orang tersebut pandai memahami emosi mereka sendiri atau self-awareness, pandai mengelola emosi atau self-management, berempati terhadap dorongan emosi orang lain atau social awareness, dan pandai menangani emosi orang lain atau social management. Pemimpin membutuhkan 4 karakteristik tersebut untuk menjadi sosok yang cerdas secara emosional. Ketika seseorang pemimpin memiliki kecerdasan emosional yang baik, dia akan mampu beradaptasi dengan dunia yang lebih inklusif dan bahkan mampu membawa dunia menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni oleh siapapun. Sebagai contoh, seorang pemimpin memiliki kepedulian terhadap penyandang difabel atau tuli. Self-awareness, dia memahami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh difabel tuli tersebut, seperti infrastruktur dan pelayanan publik yang mereka belum aksesibel, atau social awareness. Selanjutnya, dia mencoba beradaptasi dengan belajar bahasa isyarat untuk bisa memahami lebih dalam seperti apa sulitnya seorang difabel tuli atau self-management. Pada akhirnya, ketika pemimpin tersebut sudah mendapat makna dari pembelajarannya, dia mulai memberikan pengaruhnya untuk membangun kesadaran orang banyak terhadap difabilitas atau social management. Disinilah pentingnya kehadiran seorang pemimpin melayani dan memberikan pengaruh positif kepada pengikut dan calon pengikutnya. Menarik apabila kita melihat tingkat kecerdasan emosional orang Indonesia dibanding dengan orang Belanda. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa kecerdasan emosional orang Indonesia berada di bawah dari orang Belanda. Orang Indonesia sampai batas tertentu lebih terampil terhadap interaksi dengan orang-orang dekat di lingkungannya daripada dalam interaksi pada situasi formal. Dalam situasi formal, orang Indonesia mungkin merasa enggan berurusan dengan orang lain. Mereka cenderung pemalu, ragu-ragu, dan waspada. Sementara orang Belanda sampai batas tertentu lebih percaya diri. Penelitian tersebut seharusnya menjadi pembelajaran yang baik bagi orang Indonesia untuk lebih mempelajari kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional bukanlah sebuah anugerah bagi seorang sedari lahir, tetapi merupakan sebuah soft skill yang harus terus dilatih. Menjadi pemimpin tentunya harus melatih soft skill ini untuk memahami diri sendiri dan untuk memberikan kebermanfaatan
bagi orang banyak. Kecerdasan emosional membentuk pemimpinan yang efektif. Manusia jelas mendapatkan manfaat dari perkembangan emosi. Bahkan emosi orang-orang di sekitar turut mempengaruhi perkembangannya. Bayangan sebuah perusahaan yang selalu menerapkan daily scrum. Mereka secara penuh empati saling memahami tugas masing-masing rekannya. Di saat daily scrum berlangsung, mereka saling mengutarakan kendala yang dialami dan saling memberi masukan. Tentu nuansa nyaman akan terasa di dalam perusahaan tersebut karena adanya dukungan dan rasa saling memahami antar rekan maupun pemimpin. Di lain hal, terdapat tipe pemimpin yang harus kita sadari ternyata memberi ketidakefektifan terhadap kecerdasan emosional kita. Tipe pemimpin lioness virus, misalnya kepemimpinan lioness virus, atau bisa dikenal sebagai tipe kepemimpinan delegatif, merupakan tipe di mana seseorang pemimpin banyak menyerahkan keputusan untuk diambil oleh anggotanya. Yang terjadi dari tipe kepemimpinan ini justru kurangnya influence yang dirasakan oleh anggota dari pemimpinnya. Anggota mungkin menjadi lebih produktif karena diberi ruang otonom, namun menjadi hampa akan menilai. Pemimpin selain terfokus pada target, dia juga harus bisa menjelaskan kenapa anggotanya harus mengejar target tersebut. Kepemimpinan yang berrelasi baik dengan kecerdasan emosional adalah tipe pemimpinan transformatif melayani. Tipe pemimpin tersebut merupakan tipe pemimpinan yang dapat melatih kecerdasan emosional. Seorang pemimpin secara berkelanjutan, sebagai contoh, pemimpin dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi berhasil mengelola tantangan yang kompleks melalui membangun kepercayaan diri dan keberanian memahami kebutuhan orang lain. 5 skill yang wajib dimiliki sebagai calon pemimpin. 1. Skill komunikasi. Skill pertama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah skill komunikasi. Soft skill ini merupakan soft skill yang wajib dimiliki karena sebagai pemimpin kamu akan bicara dengan banyak orang. Yang kedua, soft skill mengambil keputusan. Soft skill ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah skill mengambil keputusan. Seorang yang bekerja sebagai seorang pemimpin akan dihadapkan banyak masalah. Masalah ini bukan hanya dari pekerjaan, tapi juga masalah yang berhubungan dengan anggota tim, baik secara personal maupun perusahaan. Yang ketiga, skill manajemen. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk memanage anggotanya atau anggota timnya. Tiap orang dalam sebuah tim memiliki karakter dan skill yang berbeda-beda. Hal inilah yang harus membuat seorang pemimpin harus memiliki skill manajemen yang baik. Yang keempat yaitu skill problem solving. Masalah dalam tim adalah salah satu yang sangat umum, dan pemimpin adalah pihak yang paling bertanggung jawab dengan masalah dan penyelesaiannya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masalah yang dihadapi oleh tim bukan hanya masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, tapi juga masalah yang berhubungan dengan masing-masing personal. Seorang pemimpin harus memiliki 5 kualitas ini. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam hal bekerja sama agar mencapai target atau goal organisasi yang telah ditentukan. Sedangkan terdapat pula beberapa teori kepemimpinan yang dikemukakan dalam menjadi dasar dari definisi kepemimpinan yang dikemukakan para ahli. Salah satunya adalah The Great Man Theory,
yang beranggapan bahwa sifat-sifat kepemimpinan merupakan bawaan seseorang dari lahir. Teori lain seperti trait teori mengatakan bahwa seorang dapat dilatih dengan kepribadian tertentu, sehingga memiliki kualitas seorang pemimpin seperti pengetahuan, intelijensi, kreativitas, hingga kualitas mental seperti sikap, disiplin, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Seperti apa leadership yang ideal? Yang pertama yaitu memiliki karakter yang kuat. Lalu yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, visionary. Yang keempat, EQ dan EQ yang seimbang. Yang kelima, memiliki suara yang lantang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.